Halo semuanya, saya Diki dan kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan augmented reality menggunakan AR Foundation. Di sini saya menggunakan Unity 2019.3. Langsung aja kita masuk file, kemudian build setting, atur platformnya menjadi platform Android. Jika belum, silakan switch seperti ini contohnya. Nah, karena saya sudah selesai, maka tinggal di close aja. Selanjutnya kita akan atur projectnya dulu. Oke, masuk ke Windows, kemudian Package Manager. Nah, di sini sudah ada beberapa package yang harus kita install. Pertama adalah AR Foundation tentu saja. Nah, di sini kita install gunakan versi yang 3.0.1. Oke, kemudian kita akan gunakan AR Core plugin untuk plugin AR-nya. Karena di sini kita akan build aplikasi untuk Android. Nah, ini bisa langsung install versi 3-nya juga. Nah, jika teman-teman pakai atau mau deploy untuk iOS, bisa langsung install juga ARKit XR pluginnya. Gitu. Selain daripada AR Core jika ingin target platformnya Android, dan ARKit untuk target platform iOS. Kita tunggu sampai proses importingnya selesai. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah masih ada dependensi yang harus kita install. Di sini sepertinya nggak ada. Jadi teman-teman cukup aja install tadi AR Foundation dan AR Core. Nah, lalu kita buat scene baru atau bisa aja tekan Ctrl N, kemudian kita save dulu si scene-nya, Ctrl S. Kita simpan di folder scene, kemudian kita beri nama AR scene. Nah, oke. Kemudian main kamera kita delete. Klik kanan, kemudian pilih XR, AR Season Origin. Adapun AR Season, kita pilih terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan juga XR Season Origin. Dapat AR kamera, jadi dia adalah main kameranya. Kemudian kita akan tambahkan beberapa komponen pada AR Season Origin. Ini tinggal ketik aja, misal yang pertama kita akan masukkan point cloud. Pilih AR Point Cloud Manager, kemudian juga kita masukkan Plan Manager. Selanjutnya Ray, AR Ray Case Manager. Nah, ketiganya ini adalah komponen utama jika kita ingin menggunakan ataupun juga membuat aplikasi AR dengan surface detection. Yang pertama ada Point Cloud, kemudian Plane Manager, dan juga Ray Case untuk interaksinya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mengisi field-field kosong pada setiap komponen itu. Di situ ada AR Point Cloud Manager, dia ada Point Cloud Prefab yang harus kita isi, kemudian juga ada Plan Manager, itu ada Plan Prefab yang harus kita isi juga. Maka kita akan masuk ke hierarchy, kita balik lagi ke hierarchy. Kemudian klik kanan di hierarchy XR, kemudian di sini ada default point cloud. Kemudian kita masukkan lagi untuk plan-nya. Nah, ini ada AR default plan. Nah, keduanya ini kita akan jadikan prefab. Maka selanjutnya kita akan buat folder baru di folder asset. Namanya folder prefabs.
Kita langsung drag aja. Kemudian point cloud-nya. Nah, kedua objeknya kita akan hapus. Kemudian masuk lagi ke AR Session Origin. Tinggal di drag and drop aja. Misal point cloud dulu kita drag. Oke. Kemudian default plan-nya. Sudah selesai. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung build untuk testingnya. Namun memang itu hanya memunculkan point cloud dan juga plan-nya aja. Maka kita harus tambahin objek baru. Sini kita buat objek kosong dulu. Create empty object. Kemudian pastikan positionnya di 000, rotationnya 000, dan juga scale-nya 111. Oke. Nah, kemudian di dalamnya, karena dia kosong, nggak ada objek apa-apa, kita akan tambahin objek baru. Di sini sampel aja, saya tambahin cube. Teman-teman bisa nanti tambahin objek lain, misal humanoid atau objek lainnya yang memang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian di sini kita setting ukurannya menjadi 0,1. Nah, ukuran 1 pada Unity World itu sama dengan 1 meter pada dunia nyata. Gitu. Nah, oke, kita jadikan prefab juga. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya tentu saja kita harus buat script baru. Nah, pada kali ini kita akan buat folder baru. Kita beri nama scripts. Lalu kita akan buat script baru dalamnya. Kita beri nama place on plan. Oke, jika sudah, tinggal teman-teman bisa langsung buka aja scriptnya. Bisa klik 2 kali atau klik kanan, kemudian pilih open. Oke, sudah terbuka. Oke, atur seperti ini. Kita akan masukkan kelas dari XR ya, yaitu Unity Engine.xr. Kemudian pilih AR Foundation. Kemudian juga kita akan pakai subsystem ya dari AR Foundation. Engine.xr .AR subsystem. Oke. Sampai di sini kita sudah implementasikan kedua kelas yang akan kita pakai. Oke, kita atur aja aplikasi ini supaya dia terintegrasi juga dengan Raycase gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan requirement type-nya apa. Di sini ada AR Raycase Manager. Jadi ketika pun teman-teman belum menambahkan Raycase Manager, maka dia akan menambahkan sendiri pada komponen objeknya. Oke, kita akan buat list. Sini ada AR Raycase Manager. Nah, hitnya kita hitung. Karena ketika klik itu dia tidak hanya menghit satu kali. Gitu. Dia akan hit setiap objek. Gitu. Maka nanti kita akan atur objek mana yang akan kita pilih. Nah, di sini kita akan buat variabel juga. Oke, teman-teman bisa langsung ikutin aja variabelnya. Mungkin untuk awal nanti bisa langsung ganti dengan variabel teman-teman sendiri. Ini pun sama, kita buat variabel baru. Variabel game objeknya adalah game objek yang akan kita tempelkan nanti apa, ataupun juga augmentable objeknya. Nah, saya beri nama mplaceprefab. Kemudian kita akan buat variabel juga untuk inisialisasi si game objeknya itu menggunakan getter and setter.
Lalu setternya sama juga. Value. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung pelajari lebih lanjut mengenai get and set itu apa gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini spawn object. Ini banyak banget inisialisasinya. Cara implementasinya nanti teman-teman bisa langsung pelajari lebih lanjut ya. Bagaimana penggunaan getter and setter itu. Oke, selanjutnya kita akan buat method awake. Jadi dia akan dipanggil sebelum start. Ini adalah inisialisasi dari Raycase Manager-nya, bahwa dia ada di dalam satu game object dengan script place on plan ini. Ini sebuah boolean, jadi dia nge-touch atau enggak gitu ya. Nah, ini permisalan jika Unity-nya adalah kita jalankan di Unity Editor, maka kita akan pakai fungsi klik gitu dari mouse. Ya, jadi input dot get mouse button 0 itu yang kiri gitu ya, kalau 1 itu yang kanan. Ini adalah variabel internal input dot mouse position, kemudian touch positionnya kita atur sebagai nilai baru tuh ya, mouse position dot x dan y, karena untuk screen itu hanya ada x dan y, tidak ada z gitu ya, maka kita pakai vektor 2. Dan selanjutnya kita akan buat juga permisalan untuk jika dijalankan di device Android gitu. Nah, maka di sini kita akan hitung touch-nya gitu ya. Jika lebih dari 0, maka do something gitu ya. Nah, kita atur touch position-nya. Jika tadi adalah mouse position, maka ini touch position. Sama aja sebetulnya, itu hanya variabel aja. Oke. Nah, jadi setiap kali klik dia akan false lagi si method dari try get touch position-nya gitu. Jadi dia hanya akan nge-getting position ketika kita touch gitu. Ketika nggak di-touch, kita nggak inisialisasi posisi apapun gitu. Nah, di sini kita baru panggil pada method update. Jadi kita akan buat permisalan juga jika tidak touching gitu ya, maka biarkan saja. Nah, kita tidak lakukan apa-apa, tetapi selanjutnya jika ternyata kita nge-touch gitu,
pada layar. Nah, inilah function ataupun juga sintaks untuk nge-touch by ray case gitu ya. Nah, ini jika sesuai dengan touch positionnya, kemudian nilai hitnya pun sesuai, maka kita akan atur posisinya gitu ya. Nah, ini kenapa saya buat dia sama dengan hit yang indeksnya 0 gitu ya. Karena memang si raycase ini selalu meluncur ketika kita touch gitu, maka jika ada dua objek misal bertumbukan depan dan belakang gitu ya, dia bisa saja menginisialisasi juga ataupun juga mengenali objek yang di belakangnya. Nah, maka objek yang terdekat adalah objek yang indeksnya 0 gitu. Maka saya ambil hit yang nomor 0. Nah, yang diambil apanya? Yang diambil adalah posisinya. Gitu. Nah, setelah seperti ini, nanti kita akan tambahkan gitu. Objeknya kita akan pindahkan ke posisi hit indeks 0-nya itu. Oke ya. Nah, ini kemudian kita akan spawn objeknya. Nah, jika spawning objeknya belum ada gitu ya, sama dengan 0 gitu. Nah, maka kita akan instansiate objek baru dari prefabnya. Instansiate itu memanggil gitu. Jadi menampilkan atau juga menambahkan ke hierarki kita karena dia belum ada gitu. Nah, ini hit positionnya sudah sesuai dengan hit post, kemudian juga rotationnya sesuai dengan hit post. Gitu. Kemudian jika sudah ada di hierarki gitu ya, jika sudah tampil, maka kita cukup pindahkan aja posisinya. Gak usah nambahin yang baru gitu. Nah, seperti ini. Oke, cukup seperti ini aja. Kita save, kemudian balik ke Unity. Nah, di Unity kita tunggu dulu sampai proses compilingnya selesai. Jika sudah, kita tambahkan scriptnya sebagai komponen dari AR Season Origin. Oke, di sini masih proses compiling. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita klik AR Season Origin. Oke, kita masukin place on plan-nya. Selanjutnya, nah di sini ada object augmentable, kita tambahkan juga ke place prefab-nya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan apps. Jangan lupa untuk tambahkan scene-nya ke scene inbuild. Kemudian ya, player settingnya kita atur aja company name-nya bisa disesuaikan dengan company masing-masing ataupun juga nama pribadi. Kemudian product name-nya samakan saja dulu. Kemudian di sini ada package name. Ini kita ganti dengan my company, tadi company saya, kemudian juga Basic AR Foundation sebagai nama aplikasinya. Oke, jangan lupa juga untuk mengganti minimum API levelnya ke Nugget. Oke. Sudah. Selanjutnya ganti scripting backend-nya menjadi IL2 CPP, kemudian aktifkan ARM64-nya. Dan kita coba build. Nah, save dengan nama aplikasinya. Oke. Tekan save. Oh, rupanya ada error. Kita cek dulu di konsol errornya apa.
klik konsol, kemudian klik yang paling pertama aja dulu, kita lihat apa errornya. Oh, baik, ini karena ada Vulkan yang masih aktif. Nah, pada graphic API-nya ini kita minimize saja, gitu ya, ataupun juga kita hapus Vulkan-nya, kita nggak akan pakai Vulkan. Nah, tunggu sampai proses recompiling-nya selesai, nanti baru kita bisa build lagi. Oke, build, kemudian save. Oke, sudah lancar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba di device masing-masing, tinggal dikopikan aja file APK-nya, kemudian langsung diinstal di device masing-masing. Oke, selamat mencoba dan terima kasih.